catatan. Dan kami ucapkan juga syukur kepada pengurus yang mana laporan pertanggungjawabannya diterima tanpa catatan. Saya akan mengevaluasi laporan pengurus, itu berarti bukan laporannya itu salah, ya, bukan laporannya itu salah, tapi sedikit ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan ini untuk di tahun-tahun yang akan datang. Berdasarkan laporan pengurus Koperasi Mulia Indah Burma ini sudah benar, Pak. Akan tetapi di sini sebaiknya kalau tidak baik tidak bisa dipakai. Ya. Susunan acaranya itu ditempelkan di sini, bukan di situ. Jadi seluruhnya tahu acara pertama apa, sambutan-sambutan, garis. Baru acara inti A, B, C sampai Z. Sambutannya banyak dari A sampai Z, kayak apa ya, lomba pidato. Saking banyaknya orang, nggak apa-apa. Itu demokrasi, tapi menyakitkan hati. Nah, jujur saja, Pak. Nunggu itu kan lama. Jangan munafik itu. Saya apa adanya saya ceritakan ini. Itu yang pertama untuk pengurus, mohon untuk lain kali terterakan di sini. Jangan tumpang tindih. Yang mana harus didulukan, yang mana yang harus dibelakangkan. Itu kalau pembacaan pertama masalah yang intern, yang masih seremoni, silakan ini terakhir kepala dinas. Dari dinas koperasi itu yang paling terakhir karena merangkup dari kecamatan, dari kepolisian dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini harus dibuatkan tatib, tata tertib rapat. Itu ada berapa poin, termasuk berhak menghadiri, menandatangani, tanya jawab, satu orang satu pertanyaan dan lain sebagainya. 50% ke satu itu diterangkan di tatib sampai urut, ya. Dasar pelaksanaannya apa itu dilihat di Google. Kalau tidak ada, cari buku yang seperti ini, ada semua. Kalau masalah isi dikarang sendiri, tidak masalah, ya, dikarang sendiri. Dasar rapatnya apa? Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 seperti itu, ABC, terus nggak usah banyak-banyak pasalnya. Tapi belum bacakan yang nanti. Iya. Yang Itulah dibuat 25 itu kan. sesederhana 25 mungkin tahun 92. dimengerti oleh seluruh anggota. dasar. Itu yang Iya. masalah laporan keuangan dan Itu Pak, sebagainya undang-undang itu, itu Pak. sama ADR. Kalau yang dasar. sebenarnya, entah itu pengurus, entah apakah itu mahasiswa, entah itu pelajar, apakah mantan pengurus, dia harus tahu. Dia harus tahu laporan keuangan ini mengacu dengan undang-undang akuntansi nasional. Ini sudah benar, tapi di sini pembandingannya nggak ada. Jadi 2021, 22 atau 21, 22, 20, 21 seperti itu. Jadi kita lemah nyarinya. Oh, simpanan pokoknya dulu sekian. Kok turun berarti ada yang berhenti. Bisa dipelajari di situ, Pak. Seperti yang Bapak beliau tanyakan tadi. Ya dia bingung, mungkin dia tidak tahu akuntansi dasarnya. Kita maklum, katanya orang awam. Ya tapi kalau anak dia sarjana ekonomi pasti tahu. Tidak ada istilah tidak tahu, bodoh kalau tidak tahu. Ya seperti itu. Sebab saya tahu persis kalau kita dulu orang transmigrasi, saya di Ogini Pak dari tahun 82. Waktu itu kepala transmigrasinya Pak Tarsono. Saya ini Pak dulu belum bekerja tapi ngawal jaduk di Mesuji sini Pak. Bawaan saya pedang. Orang Belung sini, saya ini orang Belung juga. Itu ada teman saya yang dulu di Sampurna, namanya sudah meninggal itu Pak. Pak siapa itu? Pak Yuda, itu teman saya. Dia juga bukan pegawai negeri. Jadi saya tahu persis bagaimana waktu itu kehidupan transmigrasi. Tapi bersyukur banyak pada Pak Presiden Soeharto waktu itu. Tanpa beliau bapak-bapak tidak bijak Sumatera. Kalau kata orang Jawa mengatakan Sumatera ini Sumatera. Ya seperti itu. Berterima kasih. Syukur-syukur ngirim doa Fatihah jadilah. Ya seperti itu. Itu yang ini mungkin
Untuk yang selanjutnya, Pak, ini memang kalau dibaca, kalau bisa dibesarkan hurufnya, Pak. Orang yang sudah uzur melihat ini, Pak, bertumpuk huruf ini, nggak jelas. Bukan tidak jelas, salah, terlalu kecil. Nyambung nggak apa-apa, Pak, kertas cuma 50.000 Pak. Sampai kecil-kecil kan seperti ini. Kesian yang baca. Itu yang terakhir untuk pengurus. Terima kasih atas pelaksanaannya LHB ini. Yang kedua, saya akan mengutip masalah BP. Kalau tadi dijelaskan oleh BP gamblang, semua oke, semua betul, ya. Semua oke, semua betul, tapi satu, Pak. Di sini yang namanya BP diminta tidak diminta harus melaksanakan pemeriksaan walaupun 3 bulan sekali. Kalau 3 bulan sekali periksa terus, kemudian malam-malam yang diperiksa. Ya, orang yang diperiksa ini paling nggak enak, Pak. Betul, diperiksa apapun paling nggak enak. Diperiksa sakit saja paling nggak enak. Sudah dipencet-pencet, disuntik pula. Nah itu, ya. Tapi itu kewajiban. Di sini ada undang-undangnya, Pak. Yang namanya badan pengawas itu, Pak, bukan hanya memeriksa, tapi meneliti, ya, meneliti. Semua sudah diperiksa, teko buku bank pun dibawa. Itu saya salut, ya. Tapi di sini, Pak, mari dilihat ini poin berapa. Kalau saya yang bicara nanti saya salah. Di situ ada poin setiap pelaporan operasi itu secara tertulis waktu pemeriksaan, ya, tertulis. Di sini ada kurangnya tertulis. Kalau dijalankan dengan maka hukum pengadilan, kalau dari moncong kita saja nggak dipercaya, nggak otentik, nggak ada dasar seperti itu. Jadi kalau ngadunya secara lisan, ya mereka juga balasnya secara lisan. Kalau kita ngadunya tertulis, ya dia mereka juga balasnya secara tertulis. Jadi untuk Pak BP, untuk lain kali, kalau mengadakan pemeriksaan baik 31 Desember 2000 berapapun, itu dibuat laporan tertulis. Di sini kan ada kas. Uang kas menurut berdasarkan laporan pengurus ada sekian. Nah, uang sekian itu oleh BP diteliti. Apakah itu uang itu terdiri dari dolar Amerika, yen Jepang, atau rupiah? Kalau rupiah berapa ribu lembar? Uang 100-an ribu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan mati koma di atas 1 rupiah. Kalau dia 57,75 sen, buat sen 58. Sennya tidak usah. Dimana kita belajar pada mengeluarkan uang sen. Kalau kurang dari 50.000, turunkan, andaikan 45.570 buat 5.769. Itu dasar akuntan seperti itu. Saya ini bukan ahli akuntan, Pak, tapi hanya pengalaman membaca saja. Dan untuk Bapak BP, setelah memeriksa nih, Pak, di situ harus ada saran dan kesimpulan. Ya, saran terserah, mau sarannya mau honornya dinaikkan dan lain sebagainya terserah. Kesimpulannya seperti itu, pertahankan diri dan lain-lain sebagainya terserah. Versi masing-masing. Setiap KUD versinya lain-lain. Ya, harus ada saran, harus ada kesimpulan. Ini yang terakhir, Bapak seluruh pengurus, kami dari dinas, mungkin banyak orang baru, Pak. Beliau yang namanya Pak Tony ini orang senior dulu di dinas koperasi, ya. Beliau ini sudah pensiun. Jadi kalau kata orang Malaysia itu laskar tak berkuning. Ya. Karena beliau ini jadi di organisasi Dewan Koperasi Daerah di Kopindam, maka beliau diundang ke sini, ya. Maka beliau diundang ke sini. Tugasnya apa? Terserah bapak-bapak mau bantu apa. Jangan saja minta bantuan uang. Di organisasi mungkin ya ada uang, tapi bukan untuk sifatnya membantu. Tapi kalau masalah konsultasi dengan hukum, di Kopindam tempatnya. Tapi kalau mengganti kerugian, tidak ada di Kopindam mengganti utang pengurus yang matinya. Itu jelas, di situ lebih komplit. Dan kami jelaskan juga bahwasanya orang-orang di Kopindam itu, Pak,
mantan-mantan orang pintar semua. Contohnya Pak Tony mantan gawe dinas koperasi, pengurus di Kopinda lainnya itu mantan anggota dewan semua. Orang pintar kan orang goblok ini, kan orang pintar. Ya. Jadi kalau kita belajar dengan yang pintar, mudah-mudahan jadi pintar. Kalau belajar dengan yang kurang pintar, ya mudah-mudahan agak kurang pintar. Saya kira hanya itu yang saya bisa ocehkan, membaur. Itulah kenyataan apa yang disampaikan oleh ataupun yang disajikan oleh pengurus koperasi Mulia Indah Permai ini benar apa adanya. Segera itu lebih kurang saya mohon. Kalau ada kesalahannya datangnya dari saya. Kalau ada kebetulan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata saya ucapkan usikum wa nafsi wa iya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.